Oke, di video kali ini saya akan bahas untuk soal latihan KPB-nya untuk persiapan UAS. Jadi di soal pertama diketahui bahwasanya daerah D itu adalah daerah di kuadran pertama pada bidang kartesius yang dibatasi oleh lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9 dan garis x sama dengan y serta sumbu x. Oke, yang dihitung itu adalah luas daerahnya ya. Nah, mungkin yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita coba buat sketsanya dulu, kira-kira ini bentukannya seperti apa gitu ya. Misal anggaplah ini bidang kartesiusnya ya, ini adalah x, ini adalah y. Katakanlah lingkaran ini berarti dia jari-jarinya adalah 3 ya. Misal di sini adalah titik 3-nya ya. Di sini 3 gitu ya. Di sini katakanlah min 3 dan di sini adalah min 3 ya. Anggaplah seperti itu ya, dia membentuk lingkaran. Oke, ya anggaplah ini sebuah lingkaran di daerah ini ya. Di daerah yang dimaksudkan. Nah, kemudian garis x y sama dengan x atau x sama dengan y sama aja ya. Berarti garis lurus seperti ini gitu ya. Anggaplah ini y sama dengan x. Kemudian sumbu x berarti daerah yang dimaksudkan itu ya, ini adalah sumbu x-nya. Nah, jadi daerah yang dimaksudkan itu adalah yang ini ya. Nah, inilah daerah yang dimaksudkan ya. Nah, jadi ketika ketemu kasusnya seperti ini gitu ya, kita ketika ya ingat lagi ya, kalau kita mau menghitung luasan daerah luas itu kita akan gunakan integral lipat 2 dari daerah D gitu ya. Fungsinya adalah kalau misalnya tidak ada fungsinya ya harus bentuk umumnya itu adalah f x, y gitu ya. X, Y itu dy, boleh dy dx gitu ya. Atau karena di sini nah ketika kita berbicara yang bentukannya seperti ini ya, biasanya dia diubah menjadi f x itu adalah r sin ya. Jadi kita ubah dia ke koordinat polar ya. Ingat saja. Oke, x itu adalah r cos theta, r sin theta. Nah, dy dx itu biasanya dia menjadi dr r dr d theta gitu ya. Jadi kita akan gunakan yang ini. Tapi kalau misalnya fungsinya tidak ketahui gitu ya, jika si f x, y-nya itu tidak diketahui, kita anggap 1 gitu ya. Maka dia sama dengan 1. Jadi nanti fungsinya itu sama dengan 1 seperti itu. Nah, dari sketsa yang ini kalau kita lihat-lihat ya, berarti untuk si D bintangnya ini nanti dia kalau tadi di sini dia batasnya terhadap x dan y, di sini dia r dan theta gitu. Jadi kita akan cari tahu nih r-nya batasnya di mana dan theta-nya itu di mana gitu. Jadi kita punya D-nya ini. Pertama kita buat saja dia r theta-nya itu untuk R-nya jari-jarinya karena lingkaran otomatis R-nya itu dari 0 ya, dari sini dari 0 sampai dengan 3 ya. 0 R 3. Jangan lupa dikasih sama dengan. Oke. Dan untuk teranya perhatikan bahwasannya ini garisnya ada X sama dengan Y. Berarti otomatis ya ini yang awalnya dia siku-siku karena dibagi sama garis lurus X sama dengan Y, maka dia nilainya jadi 45. Berarti tetanya itu dari 0 sampai dengan berarti 45 itu adalah V per 4 ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya. Jadi untuk luasannya ya tinggal kita hitung saja. Nah, kita akan coba menggunakan di depannya itu adalah R dulu ya. Kayaknya akan lebih mudah kita gunakan R. Ini berarti dari 0 sampai dengan V per 4. Integral dari 0 sampai 3 R dr d theta. Nah, berarti ini integral terhadap R-nya itu adalah apa? R integral terhadap R itu adalah setengah ya. Setengah R kuadrat, ini 0 sampai dengan V per 4. Kemudian ini tadi adalah setengah R kuadrat, masukin 3 dan juga 0.
d theta gitu ya. Nah, maka sama aja dengan 0 sampai dengan V per 4. Ini ketika dimasukin 3 dan 0 berarti menjadi 9/2 ya, d theta. Nah, yaudah, untuk ini berarti tinggal kita integralkan terhadap theta, itu sama dengan 9/2 theta. Masukin pi per 4 dan juga 0, maka sama dengan 9/2 dikali V per 4, atau ya sama saja dengan 9 V per 8 ya. Jadi luasnya adalah 9 V per 8 satuan luas ya. Seperti itu saja. Jadi diingat saja bagaimana cara kita mengubah bentuknya ini, kita transformasi ke dalam si persamaannya gitu. Ya, jadi sebenarnya clue-nya itu sebenarnya sudah ada di sini gitu. Ketika dia bilang di kuadran ini gitu ya, kemudian ada ini gitu ya, maka nanti kita akan ubah dia gitu ke dalam koordinat polarnya gitu ya. Jadi diperhatikan lagi kunci ataupun kata kunci dari soalnya. Ya, kita lanjut untuk nomor 2. Jadi di sini ditanya itu adalah tentukan volume dari benda solid yang dibatasi oleh parabola z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dan bidang z sama dengan 1 menggunakan koordinat silinder. Oke, koordinat silinder berarti ini kita akan menggunakan konsep dari integral lipat 3 ya. Silinder ini berarti ya sama aja tabung ya. Nah, karena di sini kita menggunakan koordinat silinder, berarti kita akan ubah gitu ya. Kita akan cari tahu untuk koordinat silinder itu, ya ingat kembali. Jadi yang awalnya kita di sini punya x, y, z, ini akan kita transformasi menjadi r, theta, dan juga z. Ya, di mana si x itu adalah r cos theta, kemudian y itu adalah r sin theta, dan z itu sama dengan z. Nah, kita akan menggunakan informasi ini untuk mengubahnya. Nah, pertama-tama kita lihat di sini ada z sama dengan ya. Pertama kita punya z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kita kemudian punya z sama dengan 1. Perhatikan informasinya z-nya itu sama dengan z. Berarti ini kita bisa samain. Berarti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 mengindikasikan apa? Kita punya r-nya itu sama dengan 1 ya. 1 kuadrat. Selain itu berarti apa? Kita harus punya theta. Nah, kalau kita lihat karena di parabola ini kan sekilas pasti dia membentuk apa? Kalau persamaan ini apa? Dia bentuknya adalah lingkaran ya. Berarti ya kita bisa ilustrasikan seperti ini lebih kurang. Nah, berarti ini apa? Tetanya itu sepanjang ini berarti ya 36 derajat gitu ya. Kita punya tetanya itu sebentar. Untuk tetanya itu dia berarti dari mana? Dari 0 sampai dengan 2V. Nah, R-nya ini tadi kan dia 1 ya. Tapi 1 sampai berapa? Gitu ya, 1 sampai dengan ini kan bentuk lain dari apa? Dari R kuadrat. Berarti kita bisa tulis R-nya itu berada di antara 1 sampai dengan R kuadrat ya. Lalu apalagi yang harus kita punya di sini? Z-nya ya. Oke, sorry, bukan ya. Ini bukan. Sorry, ini maksudnya adalah si Z-nya ya. Z-nya ini dari 1 sampai dengan R kuadrat ya. Kemudian R-nya, ya R-nya itu tentunya dari 0 sampai dengan 1 ya. Untuk R-nya itu dari 0 sampai dengan 1. Nah, jadi oke, saya simpulkan dulu di sini. Kita punya katakanlah S ya, batasannya tadi untuk R theta Z, di mana R-nya itu dia dari 0 sampai 1, kemudian tetanya dari 0 sampai dengan 2V, dan Z-nya itu dari 1 sampai dengan R kuadrat. Nah, untuk volumenya sendiri itu rumusnya itu adalah integral lipat 3 ya. Katakan tadi dari daerah S ya, 1 dV. Nah, nanti ketika si dV-nya ini tadi kita ubah ke dalam koordinat tabung, berarti dia menjadi S3 1, kemudian ini R dz
dr d theta ya. Jadi terserah eh, menyesuaikan kondisinya, nanti diintegralkan terhadap apa dulu biar lebih mudah gitu ya. Oke, maka di sini untuk volumenya, berarti kalau kita lihat dari segi ini ya, yang mana yang dia punya nilai terlebih dahulu. Sebentar, ini tetanya ya, bentar ya. Nah, maka antara si R dan si theta yang udah ada nilainya, berarti kita si Z-nya itu di depan. Ya, yang pertama kali, berarti kita biar gampang, kita coba buat di sini dia 0, lalu 2V, lalu terhadap R 0 dan 1, lalu terhadap si Z-nya 1 sampai R kuadrat, tadi fungsinya R dz dr d theta ya. Nah, berarti ya ini karena kita tidak punya fungsinya itu apa ya, terhadap fungsi apa, jadi dia diasumsikan satu gitu ya. Nah, ini kan terhadap dz dulu ya, maka ini sama aja dengan integral 0 sampai 2v 0 sampai 1. Nah, r ini kan konstanta ya, karena terhadap z berarti menjadi r dikali z masukin r kuadrat dan juga 1, kemudian dr d theta. Lalu ini sama saja dengan 0 sampai 2V, kemudian 0 sampai 1, ini R dikemasukin ya Z-nya berarti apa? Jadinya R pangkat 3 dikurangin dengan R ya, dr d theta. Nah, kita integralkan ini berarti sama dengan 0 sampai dengan 2V ya, sorry. Integral dari ini adalah 1 per 4, R pangkat 4 dikurangin setengah R kuadrat, masukin 1 dan 0, d theta ya. Jadi kayak kita hanya mengintegralkan satu per satu ya, secara bertahap. Nah, ini integral 0 sampai 2V dimasukin 1 dan 0 berarti setengah dikurang seperempat ya. Setengah dikurang ya, sorry, seperempat dikurangin setengah. Ini berarti 4 min setengah ya. Sorry, min seperempat. 1 dikurangi 2. Min 1 per 4 ya, benar. Min 1 per 4 masukin. Oke, sebentar. Sepertinya ada yang salah di sini, sebentar ya. Z-nya tentu dari 0 sampai 1 sampai R kuadrat ya. Ini adalah bentukan R kuadrat. Kemudian R-nya itu tentunya dari 0 sampai dengan 1. Iya, benar. Kemudian volume dari benda solid yang dibatasi oleh kurva Y sama. Oke, harusnya tidak salah ya. Oke, ini terhadap R kuadrat. R kuadrat masukin dengan R. Oke, masukin. Iya, benar ya. 0 dan 1. Jadi-jadinya ya. Jadi ini tetap 1. Oke. Nah, ini terhadap d theta ya. Tapi ini aneh ya, bentuk volumenya itu dia negatif. Per 4 theta masukin 2V dan juga 0 berarti sama dengan 1 per 4 berarti min 2V per 4 atau V per 2 ya. Ya, ini hasilnya negatif. Sebentar. R-nya itu sebentar. 4 kuadrat ditambah nilai dari Z. Oke. 0 sampai dengan oke. Di sini dia Z-nya itu tambah Y kuadrat bidang Z sama dengan 1 ya. Gimana nih letak kesalahannya ya? Hasilnya harusnya positif. Ini X R kuadrat sama dengan 1, R-nya 1, berarti kan R-nya dari 0 sampai 1 ya. Z-nya benar dari 1 sampai dengan
R kuadrat. Tetanya tentunya 2V. Gimana nih soalnya? R d theta. Oke, ini R dikali Z ya terhadap Z. Masukkan R kuadrat dikali R itu R pangkat 3. R dikali 1 itu R. Kemudian kita integralkan terhadap R. Dia hasilnya R pangkat 4 dikurang R kuadrat. Oke. Ya mungkin sepertinya ini ada miss dari soalnya ya. Kalau misalnya kita coba ini katakanlah tadi 2, ya misalnya di sini 2 gitu ya. Coba ya, kita coba ketika si Z-nya ini batasnya jadi 2. Kita coba ketika ini jadi 2 gitu ya. Berarti kan integralnya nanti coba ya. Integral dari 0 sampai 2V, integral dari 0. Oke, kalau misalnya itu 2 berarti jari-jarinya akar 2 ya. Akar 2, oke. Kemudian tadi ini dari 2. Ya, Z-nya dari 2 sampai dengan R kuadrat, R dz dr d theta. Maka ini 0 sampai 2V, 0 sampai akar 2. Kemudian R, Z masukin R kuadrat dan 2, dr d theta. 0 sampai 2V, lalu ini 0 sampai akar 2. Masukin ini berarti R pangkat 3 dikurang 2R ya. dr d theta. Terus kita coba masukkan integral terhadap R berarti 0 sampai 2V. Berarti ini jadi 1/4 R pangkat 4 dikurangin R kuadrat. Masukin akar 2 dan juga 0. D theta sama aja dengan ini akar 2 dipangkatkan 4 sama aja 2 pangkat 4 itu adalah 0 sampai 2V ini tetap negatif ya. Sepertinya. 1/4 dengan R pangkat 4 itu ya akar 2 dipangkatkan 4 itu 4 ya. 1 dikurangin akar 2 kali 2 ya. D theta. Nah, sama dengan minus 1 ya. Oke, ini kayaknya emang dari ininya ya. Jadi min theta masukin 2V dan 0 sama dengan min 2V itu ya. Dia selalu negatif ya. Tadi di sini juga negatif. Itulah ya. Yang penting sebenarnya kalian paham bagaimana cara melakukannya gitu ya. Kalau masalah hasilnya ini sepertinya mungkin ada kesalahan dari si soalnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di soal ketiga ini kita diminta menghitung nilai ini pada daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 9X dikurang X kuadrat, X yang sama dengan 2, X sama dengan 4, dan Y sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini ini sudah sebuah bilangan, tapi yang ini ada Y-nya itu ada fungsi. Berarti untuk menjawabnya kita bisa buat yang X ini di luar, berarti 2 sampai 4. Integral dari Y-nya dari 0 sampai 9X min X kuadrat. Kemudian X kuadrat E min X dy dx dulu ya. Berarti ini tinggal kita masukkan saja 0 sampai dengan 2 sampai 4. Kemudian ini kan terhadap Y, maka ini tinggal kita kaliin ya. Masukin Y X kuadrat E min X, masukin dia 9X dikurang X kuadrat dan 0. Ini dx. Nah, ini 2 sampai 4 masukin y-nya itu berarti jadinya 9x min x kuadrat E min x dx. Ya. Sama saja dengan integral 2 sampai 4. 9x dengan x kuadrat ini berarti 9x pangkat 3 dikali dengan E pangkat x ya. Oke, kita coba. Oke, kita buat mereka jadi satu saja tidak apa-apa. X pangkat 4. Ini E pangkat min X dx. Nah, ini berarti kita akan coba gunakan parsial ya.
Jadi misal katakanlah kita punya U-nya adalah 9x kuadrat min x pangkat 4, maka DU-nya sama dengan 8 ini x pangkat 3 ya. Berarti ini menjadi 27 harusnya. Oke. Ini sama dengan 27x kuadrat min 4x pangkat 3. Dx, oke. Lalu dv-nya adalah E min X dx, maka V-nya adalah min E min X dx ya. Integral dari ini, kalau kita misalkan ini turunan min ya, benar ya. Oke, ini V-nya tidak ada lagi X-nya ya. Min E min X ya, diintegralkan saja. Ya, integral dari ini. Ya, sama dengan ini. Nah, maka bentukan ini sama saja dengan apa? U dikali V berarti 9x pangkat 3 min x pangkat 4 dikali dengan min E min X, masukin 4 dan 2 dikurangin integral dari 2 sampai 4 V du. Berarti kita buat di sini 27 x kuadrat min 4x pangkat 3. Oke, ini ada min ya. Berarti ini jadi positif saja. E min X dx. Nah, ini bisa dihitung yang ini nilainya nanti. Berarti nilainya ini berapa nih? 4, 9, 64 kali 9. Coba kita hitung pakai kalkulator saja. Jadinya 9 dikali 64 ya. Oke, dikurangin dengan 4 pangkat 4 itu 320. Berarti ini sama aja dengan min 320 E min 4. Ketika dimasukin 2 pangkat 3 itu 8 dikali 9 dikurangin 2 pangkat 4 itu 16, 56 ya. Jadi ditambah 56 E min 2. Nah, ini adalah hasil yang ini. Sekarang kita coba hitung nilai yang ini. Jadi sekarang kita punya integral 2 sampai 4 27 x kuadrat min 4x pangkat 3 d e pangkat ini ya. E pangkat min x dx ya. Sama caranya berarti kita misalkan dulu nanti di sini. Misal U-nya adalah 27x kuadrat ya. Min 4x pangkat 3, maka DU-nya adalah 27 kali 2 itu 54x min yang ini 12x kuadrat ya. Dx jangan lupa. Nah, maka di sini nanti kita juga punya P-nya tetap sama ya. Ini yang kita anggap sebagai V, yang ini sebagai kayak ini dV tadi ya. Ini sebagai U, berarti ini jadi min E min X ya. Maka hasilnya ini sama aja dengan ini kita masukkan U-nya 27x kuadrat min 4x pangkat 3 dikali dengan min E min X, masukin batasnya 4 dan 2 dikurang integral dari 2 sampai 4. Kemudian ini tadi PDU ya. Berarti ini jadi positif lagi. Ini 54 x min 12x kuadrat E min X dx. Nah, ini sama bisa kita hitung dulu yang ini nilainya, nanti kita hitung yang ini. Ini dimasukin berarti 27 dikali 16. 27 kali 16 ini pangkat 2. Pangkat sebentar. Ini pangkat 3 ya. 27 x pangkat. Pangkat 3. 9, 4x pangkat 3 ini 27x kuadrat. Saya takut salah hitung nanti. 27x pangkat 2. Ini dikurangin dengan 4 dikali x pangkat 3. 4 pangkat 4 ya. Itu 176.
Jadi min 176 E min 4, kemudian ini pasti ditambah 27 dikali dengan 4 dikurangin dengan 4 dikali dengan 8 itu 76 ya. Ditambah sebentar min dengan sebentar, ini saya kayaknya ada yang keliru. Ini tadi ketika dimasukin nilainya ini, kemudian sebenarnya ada yang keliru, ini harusnya tetap min deh. 9x pangkat 3 dimasukin 2 itu 98 72 dikurangin 16 itu 56. 56. Oh iya. Berarti kalau yang ini tadi 27 dikali dengan 4 dikurangin 4 kali 8 32 itu 76 positif. Ya minus dengan minus, oke jadi positif ya. Jadi 76 E min X. Nah, ini hasilnya yang ini, nanti kita hitung dulu yang ini. Ya, masih sama caranya. Ya, ini agak sedikit panjang. Ini 54x min 12x kuadrat E min X dx sama, misalkan U-nya adalah 54x min 12x kuadrat, maka DU-nya adalah 54 dikurang 24x dx, maka V-nya itu adalah min E min X ya. Maka dari sini sama aja dengan ini integral, kalau integral lagi. Langsung kita hitung saja nilainya, ini berarti 54 x min 12x kuadrat dikali dengan seri oke ada minusnya ya, minus, oke jangan sampai tertinggal. 12 min min x masukin 4 dan 2 dikurang, jadi tambah nanti integral 2 sampai 4, ini jadinya 54 dikurang 24x E min X dx ya. Kemudian ini kita hitung yang ini, nilainya sama kayak yang tadi. Nanti tinggal kita juga di akhir saja ya. Berarti ini 54 dikali 4 dikurangin dengan 12 dikali dengan 16. Itu hasilnya adalah 24, berarti minus 24 E min 4. Kemudian ini ditambah 54 dikali 2 dikurang 12 kali 4 itu adalah 60 E min X. Sekarang kita hitung yang ini bagian terakhir. Integral dari 2 sampai 4 dari 54 dikurang 24x dE min X dx masih sama caranya ya. Misal U-nya adalah 54 min 24x, maka DU-nya adalah minus 24 dx ya. Kemudian V-nya tetap min E min X. Nah, maka ini sama dengan 54 dikurang 24x min E min X, masukin 4 dan 2 ditambah dengan oh ya ini VDU ya. Jadi min ketemu min positif, berarti ini tetap min dikurang 2 sampai 4, ini jadinya 24 E min X dx ya. Nah, ini kita hitung yang ini berarti 54 dikurangin 54 dikurang 24 dikali dengan 4 itu minus 42, dengan minus berarti positif 42 E min 4. Kemudian 54 dikurangin 24 kali 2 itu 48 48 6 min positif 6 dengan minus ketemu minus jadi positif ya. Positif 6 E min 2. Lalu untuk yang bagian ini hasilnya itu berarti adalah integral dari E min X tadi adalah minus ya. Jadi ya sama dengan positif dari 24 E min X masukin 4 dan 2 ya.
Karena di sini tadi kan dia integral dari ini adalah minus ya, minus ketemu minus positif. Jadi sama saja dengan 24 E min X dikurang 24 E min 2. Oke, ini min 4 ya. Nah, jadi hasilnya kita jumlahkan semuanya berarti berarti integral dari 0 sampai dari 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4, 0 sampai 9x min x kuadrat dari fungsinya tadi itu adalah x kuadrat E min x dx ya. Ya oke. Nah, ini sama saja dia nilainya dengan yang pertama ini kita masukkan ini. Jadi kita jumlahkan saja. Minus 320 ini ya. Saya tandain ya. Ini minus 320 minus 320 E min 4 ditambah 56 E min 2. Kemudian yang ini min 176 dengan 76. Oke, ini harusnya 2 ya, sorry. Ini 2. Min 176 dikurangin 176 E min 4 ditambah 76 E min 2. Lalu kita masukkan setelah ini lanjut yang ini berarti. Yang ini berarti dia 24 dengan ini kan lagi-lagi saya salah tulis. Ini harusnya 2 ya. Min 2. 24 dan 60 berarti minus 24 E min 4 plus 60 E min 2. Kemudian hasil terakhir yang ini ditambah 42 E min 4 ditambah 6 E min 2 ditambah 24 E min 4 dikurang 24 E min 4. Oke, kita coba hitung yang ini. 24 E min 4 dengan yang ini habis. Ada lagi yang bisa dihabiskan? Oke, sekarang kita hitung. Minus 320. Ya, kita samain ya. Minus 320 dikurang 176. Lalu ditambah 42. Oke, ini harusnya 2 ya. Salah tulis lagi. Ini harusnya 2. Lalu, sudah sampai 42. Berarti ini minus 454 E min 4. Kemudian untuk yang 2, 56 ditambah 76 ditambah 60 plus 6 min 24 itu sama dengan 174 E min 2. Oke, minus 454 dikali dengan 4 1, 2, 3. Oke. Ditambah 174 dikali dengan ini pangkat 2. Nah, ini hasilnya sekitar 15,23. Jadi seperti itu, memang cukup panjang untuk pengerjaannya. Yang penting dipahami saja ya bagaimana untuk menyelesaikannya. Sebenarnya tidak sulit ya. Ini saya perbaikin dulu ya. Ini 4. Ini harusnya minus 4 ya. Nanti kalian tidak bingung. Ini harusnya juga minus 4. Nanti kalian bingung ya. Ini minus 4. Ini oke. Ini E min X ya. E min X. Ini min E min X ya. Jangan sampai salah. Sama dengan min E min X. Lalu dimana lagi yang jelek tulisannya? Oh, yang ini tadi yang salah tadi ya. Ini harusnya minus 2, yang ini juga minus 2. Minus 2, minus 2. Lalu mana lagi? Oke, ya, sudah. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Tentukan solusi dari persamaan diferensial homogen ini. Oke, jadi kita punya X Y aksen dikurang 4X Y sama dengan 0 ya. Kalau kita bagi dengan X, maka kita punya Y aksen dikurang 4Y sama dengan 0. Atau Y aksen sama dengan 4Y, ya ini sama aja bentuknya dengan DY per DX sama dengan 4Y. Ya, ini juga bisa kita ubah bentuknya ya menjadi DY per Y sama dengan
dx. Nah, integralkan kedua ruas, maka kita akan punya bentukannya integral dy per y itu sama dengan, oke ini ya, tulisannya y itu integral dari 4 dx ya. Berarti integral dari y itu apa? Sat per y itu adalah ln dari y ya, sama dengan 4x plus c. Nah, maka di sini kita punya y-nya itu sama dengan, kita eksponenkan ya. Ini eksponensial kan? Y sama dengan eh, pangkat 4x ya, dikali dengan k ya, konstanta. Ya, asalnya gini. Pertama kan kita punya pangkat nilai mutlak y itu sama dengan pangkat 4x tambah c. Ya, sorry. Ln ini bukan ini ya, harusnya seperti ini. Positif negatif. Bukan ini. Nah, kan kita alunkan ya. Kemudian y-nya itu pastinya plus minus dari pangkat 4x dikali dengan pangkat c. Nah, jadi yang sama aja dengan plus minus pangkat c dikali pangkat 4x. Nah, yang ini bisa kita anggap sebagai k gitu ya. Maka di sini kita punya dia k dikali pangkat 4x. Nah, jadi y-nya itu sama dengan k dikali pangkat 4x ya. Seperti itu saja untuk solusinya. Karena dia cuma meminta untuk solusinya. Ya. Oke. Ya, coba. Ya, ini bisa dibuktikan sendiri ya untuk jawabannya apakah sudah benar gitu. Kalau dari sini kan kita punya y aksen itu apa? Turunan dari ini, turunannya ini tentu kita kalikan dengan turunan dari pangkat 4x itu apa? 4 ya, 4 pangkat 4x. Nah, ya ini sama aja dengan apa? 4 dikali k dikali dengan pangkat 4x sama dengan ini nilai dari y, maka sama dengan 4y. Jadi kita punya y aksennya sama dengan 4y ya, sesuai dengan pernyataannya di sini. Berarti ya jawaban kita sudah benar kayak gitu. Ya, seperti itu saja. Kita lanjut ke nomor 5. Tentukan solusi dari persamaan diferensial dengan nilai awal berikut. Oke, kalau soalnya seperti ini, kita buat persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik ya. Ingat ini bentuk lainnya adalah R kuadrat, yang ini adalah R, dan yang ini adalah ya konstanta gitu ya. Jadi kita punya R kuadrat min 2R min 1 ya. Ini konstantanya. Nah, ini sama dengan 0, maka ini sama aja dengan, oke. Ini oke, kita coba cari pakai ABC. R12 sama dengan apa? Minus B minus 2 plus, oke, 2 ya, positif 2. Akar dari B kuadrat itu 4 dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya min 1 dibagi dengan berapa? 2A ya. 2 kali 1. Oke. Ini sama saja dengan 2 plus minus akar 4 tambah akar ini 4 min 4 8 ya. Dibagi dengan 2. Berarti sama aja dengan 2 plus minus 2 akar 2 per 2 sama dengan 1 ditambah akar 2. Ya, plus minusnya. Oke. Jadi kita punya R1-nya itu adalah 1 ditambah akar 2 dan R2-nya adalah 1 dikurang akar 2. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah dapat bentukan dari si nilai persamaan karakteristiknya tadi, yang R-nya tadi, ya ingat ya jadi ini merupakan dengan asumsi
Y-nya itu adalah E pangkat RT ya. Nah, jadi setelah kita dapat, maka nanti kita akan punya YT itu sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2E pangkat R2T. Nah, jadi kita masukkan ini sama aja dengan C1 berarti C1E pangkat R-nya ada 1 tambah akar 2T ditambah C2E pangkat 1 dikurang R akar 2T. Ini adalah solusi umum. Ini yang solusi umum. Kemudian untuk solusi khususnya kita coba substitusikan. Pertama katanya Y-nya itu adalah 0. Y 0 sama dengan 1. Y 0 sama dengan 1 berarti kita punya apa? 1 sama dengan ini C1 ditambah C2 ya. Ini E pangkat 0 semua. Itu 1. Oke, kemudian yang kedua Y aksennya itu adalah 1 juga. Ya, oke. Y aksen berarti kita coba cari turunannya. Turunannya itu adalah turunan dari ini ya, Y aksen T itu sama aja dengan C1 dikali 1 plus akar 2 E 1 plus akar 2T ditambah C2 1 plus akar 2 ya ini ini minus ya. Sorry. Minus 1 min akar 2T ya. Nah, kalau kita masukkan T-nya 0 berarti sama aja ini 1 sama dengan C1 1 plus akar 2 ditambah C2 1 min akar 2 ya. Nah, oke, jadi bagaimana nih mencari solusinya? C1. Oke, setelah ini kita coba cari ya C1 dan C2-nya. Oke. Jadi kita punya SPL di sini. Ya, kita buat yang ini di atas saja. Jadi C1 1 plus akar 2 ditambah C2 1 min akar 2 min akar 2 ini sama dengan 1. Kemudian yang persamaan ini saya kalikan dengan ini. Jadi C1 1 plus akar 2 ditambah C2 1 plus akar 2 sama aja dengan 1 plus akar 2 ya. Saya kaliin semua dengan 1 plus akar 2. Nah, ini kita kurangkan saja yang ini dengan yang ini habis. Oke. Tidak bagus nanti itu. Oke. Yang ini kita coret saja. Nah, jadi ini C1. Oke, C2 ya. Berarti sama aja dengan apa? 1 dikurang akar 2 dikurangin 1 min plus akar 2 ya. Plus akar 2 tuh ditambah akar 2 dari C2 ya. Ya, konstantanya kita buat di dalam sama dengan ini 1 dengan 1 dikurang 1 plus akar 2 ya. Ini 1 dengan satunya habis ya, 1 dengan 1 habis, kemudian ini jadinya min 2 ya, minus 2 akar 2 C2 sama dengan yang ini adalah dengan ini habis jadi minus akar 2. Akar 2 dengan akar 2 min dengan min jadi C2 nya adalah 1 per 2. Benar. Oke, C-nya adalah C2 nya adalah 1 per 2, otomatis tadi kan kita punya C1 tambah C2 sama dengan 1, maka karena C2 nya setengah berarti C1 nya juga setengah. Ya, jadi solusi khususnya itu adalah tadi YT sama dengan C1 berarti setengah E 1 ditambah akar 2T ditambah setengah E 1 plus minus ya. Minus akar 2 ya. Begitu saja. Minus akar 2T ya. Jadi ini adalah solusinya. Ya, seperti itu saja. Silakan nanti dipahami kembali untuk solusinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri.
Terima kasih.